Teori lain tanggal 25 Desember bukan Natal. Kelahiran Yesus Kristus tidak mungkin terjadi pada tanggal 25 Desember 4 SM. Dokumen sejarah dari Flavius Josephus dalam Josephus Wars 6.4.5 mencatat bahwa divisi Imam 1 yaitu Yoyarib bertugas di Bait Allah pada tanggal 9 AV 70 M1 Tawari 24:7. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib. Yang kedua pada Yedaya. Tanggal 9 AV 70 Masehi dikenal sebagai Tisha B'Av yaitu hari di mana Bait Allah dihancurkan oleh Titus. Maka kita bisa menghitung mundur 3.800 minggu sampai pada hari di mana divisi Imam 8 yaitu divisi Abia melayani Bait Allah. 1 Tawari pukul 24.10. Yang ketujuh pada Hakos. Yang kedelapan pada Abia. Lukas 1:5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zaharia dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Lukas 1:8-9. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zaharia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. 9. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Zaharia bertugas seminggu di Bait Allah, sabat ke sabat. Maka sesudah itu dia pulang ke rumahnya. Lalu istrinya Elisabet hamil. Lukas pukul 1:23-24. 23. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. 24. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Yohanes Pembaptis kemungkinan besar dikandung pada 1 AV 3758 atau tanggal 13 Juli 3 SM. Maka Yesus Kristus kemungkinan besar akan lahir pada tanggal 15 Tisri 3760 atau tanggal 13 September 2 SM. Bila Elisabet mulai mengandung tanggal 1 AV 3758 atau tanggal 13 Juli 3 SM maka bulan Tefet adalah bulan ke-6 kehamilannya. Bulan ke-6 kehamilan Elisabet adalah dimulainya kehamilan Maria. Lukas pukul 1:26-27. 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Untuk kemudahan saya berikan catatan nama-nama bulan Yahudi urutan bulan kalender Yahudi. 1. Nisan, Maret, April. 2. Iyar, April, Mei. 3. Sivan, Mei, June. 4. Tammuz, June Juli. 5. Ave, Juli, Agustus. 6. Elul, Agustus, September. 7. Tisri, September, Oktober. 8. Cheshvan, Oktober-November. 9. Kislev, November, Desember. 10. Tefet, Desember, Januari. 11. Swat, Januari, Februari. 12. Adar, Februari, Maret. Maka Lukas pukul 1:26 menunjuk pada tanggal 2 Tefet. Saat inilah Maria mulai hamil dan pada 278 hari kemudian atau 15 Tisri 3760 atau tanggal 13 September 2 SM, Yesus Kristus lahir. 15 Tisri adalah hari raya Tabernakel, Feast of Tabernacle atau perayaan Sukkot. Orang Israel biasa memperingati Hari Raya Hanukah atau Hari Raya Pentahbisan Bait Allah tanggal 25 Kislev maka inkarnasi atau Allah mulai menjadi manusia terjadi pada hari ke-8 Hanukah.
2 Tefet. Di dalam peristiwa dikandungnya Yesus, kita melihat dua peristiwa yang luar biasa. 1. Hanukkah, Hari Raya Pentahbisan Bait Allah. 2 Tefet mulai dikandung. 2. Sukkot, Hari Raya Tabernakel. 15 Tisri lahir. Yohanes pukul 1:14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahasa Yunani dari kata diam adalah skeinau, skeinos. Septuaginta menerjemahkan kata itu sebagai miskan, tabernakel. Sukkot atau Feast of Tabernacles diterjemahkan di dalam Septuaginta dengan mana heroteis keinon. Saya juga berpendapat Kaisar Agustus tidak mungkin melakukan sensus pada bulan Desember. Lukas 2:1-2. 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Mengapa saya berpendapat bahwa sensus tidak mungkin dilakukan pada bulan Desember? Oleh karena ada perayaan besar yaitu Hanukkah yang jatuh pada tanggal 25 Kislev, tanggal 25 Desember. Kekejaman Antiochus Epiphanes terhadap orang Yahudi telah berhasil dikalahkan oleh Yudas Makabe dan Bait Allah bisa dirededikasi kembali pada 25 Kislev. Saya yakin Kaisar Agustus telah belajar dari sejarah dan tidak mungkin menjauhkan orang Yahudi dari Bait Allah ketika perayaan Hanukkah ini dilakukan yang jatuh pada tanggal 25 Kislev. Ini bisa menimbulkan pemberontakan baru dari pihak orang Yahudi. Pada perayaan Hanukkah justru orang Yahudi ingin berada dekat dengan Bait Allah. Maranatha Blessings Sound Doctrine Movement.